Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZP Malang Raya, melanjutkan keterangan dari respon pertanyaan yang telah masuk pada video yang sebelumnya, yaitu tentang hal apa sajakah yang bisa menjadi alat untuk menetapkan bahwa seseorang ini telah melakukan perbuatan zina. Yang mana pada video sebelumnya kita telah membaca keterangan dari kitab Al-Iqna, sekaligus juga keterangan yang tercantum pada kitab Fathul Mu'in bahwa zina seseorang itu bisa ditetapkan dengan menggunakan dua alat bukti. Yang pertama yaitu dengan adanya 4 saksi, yang mana keempat-empatnya itu memenuhi persyaratan di dalam menetapkan seseorang melakukan perbuatan zina. Lalu kemudian yang kedua adalah iqrar hakiki, adanya pengakuan yang selama pengakuan itu bukan dalam bentuk yamin mardudah, bukan dalam bentuk sumpah yang tidak muktabar, sumpah yang tertolak dalam kacamata syariat. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin menambahkan keterangan tentang alat bukti atau alat penetapan bahwa seseorang itu dianggap telah melakukan perbuatan zina, yang mana keterangan ini disebutkan di dalam kitab Hasyiatul Bujairami Al-Iqna, yaitu ketika kitab Al-Iqna itu sendiri memberikan pernyataan bahwa wayasbutuz zina bi ahadi amrayni, perbuatan zina itu bisa ditetapkan dengan adanya salah satu dari dua hal. Lalu kemudian Asy-Syaikh Al-Bujairami memberikan keterangan wa yuzadu al-li'anu fi haqqi zauji. Ada satu hal lagi yang bisa menjadi alat penetap bahwa fulan ini memang telah melakukan perbuatan zina dengan fulanah binta fulan, yaitu adalah adanya li'an, yang mana memang pembahasan li'an ini merupakan pembahasan utama pada sesi-sesi video kali ini. Fi haqqi zauji, dalam haknya seorang pasangan atau seorang suami. Artinya ketika misalkan ada seorang suami yang dia itu mendapati istrinya melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini memang si istri itu melakukan perbuatan zina dengan laki-laki lain. Nauzubillahi min dzalik, mudah-mudahan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian si suami ini karena tidak memiliki saksi yang lain, hanya dirinya dia sendiri yang mengetahui bahwa istrinya telah melakukan perbuatan zina dengan laki-laki lain, sehingga kemudian si suami ini berinisiatif untuk melakukan li'an di hadapan hakim, di hadapan orang-orang ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para sesepuh yang ada di daerah tersebut, di Masjid Jamek misalkan, dan sudah naik ke atas mimbar. Setelah si suami itu memunculkan li'an kepada istrinya, yang ternyata si istri itu tidak membalas li'an si suami. Ketika si istri itu tidak membalas li'annya si suami, artinya si istri itu diam saja terhadap li'an si suami, maka li'annya si suami ini bisa menjadi penetap bahwa istrinya fulanah binta fulan telah melakukan perbuatan zina dengan seorang laki-laki fulan bin fulan, karena adanya li'an dari seorang suami. Oleh karena itu bahasanya itu adalah wa yuzadu al-li'anu fi haqqi zauji, yang mana nanti haddu zinanya ini menjadi hak dari si suami. Artinya si istri itu nanti akan dirojam, lalu kemudian si laki-laki itu kalau memang dia itu muhson, dia juga dirojam. Kalau ternyata dia ghairu muhson, berarti dia itu dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Had seperti ini merupakan hak dari si suami, hak miliknya si suami. Fala yathbutu zina bil yaminil mardudah, maka perbuatan zina itu tidak bisa ditetapkan
ketika zina ini, penetapan zina ini berdasarkan al-yamin al-mardudah, berdasarkan sumpah yang memang secara syariat tertolak. Seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, bahwa misalkan ada seseorang yang dia itu menuduh temannya melakukan perbuatan zina, padahal temannya ini tidak mau mengakui atau memang dia itu tidak melakukan perbuatan zina, selalu kemudian temannya ini meminta supaya si qadhif, orang yang menuduh ini bersumpah, lalu temannya ini mau bersumpah kalau yang tertuduh ini mau untuk menyumpah juga. Maka sumpah-sumpahan seperti ini masuk dalam kategori al-yamin al-mardudah dalam kasus seperti ini. Ketika ada sumpah yang seperti ini, maka status hukum zina tidak bisa ditetapkan kepada seseorang. Wala bihablil mar'ati wahiyya kholiyatun. Dan juga zina itu tidak bisa ditetapkan ketika kita melihat seorang perempuan ini tiba-tiba hamil. Padahal sepengetahuan kita perempuan ini adalah perempuan yang tidak memiliki suami. Misalkan kita melihat seorang perawan misalkan. Ada seorang perempuan yang selama ini kita ketahui perempuan ini tidak bersuami. Tidak memiliki laki-laki yang tiba-tiba dia itu kondisinya hamil. Maka hamilnya seorang perempuan yang seperti ini tidak bisa menjadi alat bukti. Tidak bisa menjadi alat penetapan bahwa si perempuan itu telah melakukan perbuatan zina. Khilafan lil malikiyati. Berbeda dengan pandangan yang ada di dalam mazhab al-imam al-maliki. Kalau menurut mazhab al-imam al-maliki, hamil yang seperti itu bisa menjadi alat bukti, sekaligus juga alat penetapan bahwa fulanah tadi itu yang tiba-tiba hamil, dia telah melakukan perbuatan zina, sehingga bisa ditetapkan si perempuan ini untuk mendapatkan hadduz zina. Namun, kalau menurut kita, orang-orang atau masyarakat mayoritas Indonesia ini, bangsa Indonesia yang menganut madhab al-imam Syafi'i, hamilnya seorang perempuan yang secara tiba-tiba seperti itu, maka ini tidak bisa menjadi alat untuk menetapkan dia telah melakukan perbuatan zina. Lalu kemudian, di dalam kitab Hasyiatul Bujairami ini, beliau menukil keterangan dari al-imam Asy-Sya'rani dalam kitab beliau yang berjudul Mizanul Kubra. Imam Sya'rani kita ketahui bahwa beliau itu selain sebagai seorang ulama sufi besar di masa-masa beliau, beliau juga merupakan salah satu fuqaha yang menguasai 4 madhab sekaligus. Beliau dikenal memang sejak muda merupakan seorang pemuda yang memiliki kecerdasan tinggi. Hanya saja kemudian beliau di akhir-akhir usia beliau bertemu dengan guru thariqah beliau, yaitu Syekh Ali Al-Khawas, sehingga kemudian beliau di hari-hari itu hingga beliau wafat, beliau fokus kepada keilmuan tasawuf untuk memperbaiki diri beliau sehingga menjadi seorang ulama sufi yang luar biasa. Nah, Al-Imam Asy-Sya'rani memiliki salah satu buah karya tulis ilmiah yang berjudul Al-Mizanul Kubra. Di dalam kitab Mizanul Kubra itu, yang mana kitab ini berisi tentang kitab fikih, berisi tentang lintas madhab, mulai dari madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, dan juga madhab Imam Ahmad. Dalam hal ini beliau memberikan satu keterangan, yaitu wa idza dhahara bil mar'ati al-hurrati hamlun. Ketika ada seorang perempuan yang merdeka, lalu tiba-tiba perempuan merdeka ini hamil, la zaujalah, yang mana perempuan hamil ini dia tidak memiliki suami. Wa kadzalika al-amatu. Demikian juga misalkan kalau bukan perempuan yang merdeka, ada seorang budak perempuan yang tiba-tiba dia itu merdeka. Allati la yu'rafu laha zaujun. Yang mana budak perempuan ini juga tidak diketahui bahwa dia itu telah memiliki seorang suami. Watakulu. Lalu kemudian perempuan tadi itu mengatakan, ukrih itu, saya dipaksa untuk melakukan hubungan badan. Ya, artinya si perempuan ini dia mengaku ketika misalkan dia itu ditanya oleh keluarganya, ditanya oleh rekan-rekannya, ditanya oleh tetangganya, bagaimana kamu itu bisa hamil padahal kamu itu tidak memiliki suami, kamu telah melakukan perbuatan ini dengan siapa? Lalu si perempuan ini misalkan menjawab, ukrih itu, saya dipaksa untuk melakukan hubungan badan. Au wuti tu bisyubhatin. Atau misalkan ternyata si perempuan ini mengaku bahwa dirinya itu diwati, dirinya itu disenggama oleh orang, tapi senggamanya ini adalah bisyubhatin, melalui jalur wati syubhat. Entah wati syubhatnya itu syubhatul fa'il atau syubhatul torik,
Dan memang kalau kasus seperti ini yang banyak adalah syubhatul fa'il, bukan syubhatul torik. Ya. Bagaimana kalau misalkan ada perempuan yang seperti itu? Fala yajibu alaiha haddun kama qalahu Abu Hanifah wa Syafi'iyyu wa Ahmadu fi azhari riwayataihi. Maka perempuan tersebut tidak bisa dihukum berupa cambukan 100 kali atau diasingkan dan seterusnya atau dirojam, apalagi dirojam. Maka ini tidak bisa. Sebagaimana hal itu menjadi ketetapan dalam mazhabnya Al-Imam Abu Hanifah dan juga ketetapan di dalam mazhabnya Al-Imam Syafi'i dan juga ketetapan di dalam salah satu dari dua riwayat Imam Ahmad bin Hambal, dan ini merupakan riwayat yang adhar, riwayat yang paling kuat dibandingkan riwayat yang sebaliknya. Ya. Berbeda dengan mazhabnya Imam Malik. Wa qala Malik innaha tuhaddu. Perempuan yang seperti ini, yang secara tiba-tiba dia itu hamil, padahal dia itu tidak memiliki suami, maka perempuan seperti ini tuhaddu, bisa dihukum. Nah, bisa dihukum. Artinya yang ingin kita tangkap dari apa yang dikisahkan di dalam kitab Hasyiatul Bujairumi ini, penetapan seseorang itu bisa dianggap telah melakukan perbuatan zina, yaitu yang pertama dengan adanya 4 orang saksi. Yang mana 4 orang saksi ini memenuhi persyaratan dalam persaksian dalam masalah zina. Yang mana yang paling menonjol dan paling perlu kita perhatikan adalah bahwa mereka berempat melihat peristiwa itu sendiri, bahwa si laki-laki memang betul-betul memasukkan ujung hasyafahnya ya, ke dalam farjinya si perempuan yang haram untuk dikumpuli tadi. Lalu kemudian waktunya, siapa yang dikumpuli, lalu kemudian tempatnya di mana, itu semuanya terperinci, semuanya disebutkan oleh 4 orang saksi ini. Maka orang tersebut atau fulan dan fulana ini bisa ditetapkan sebagai pelaku zina. Bahkan di dalam keterangan kitab I'anatul Thalibin ada keterangan seandainya 4 orang saksi tadi itu mereka memang mengaku bahwa melihat fulan dan fulana ini melakukan zina. Namun ketika dikonfirmasi lebih jauh lagi, ternyata pengakuan mereka ini berbeda-beda tentang masalah tempatnya, tentang masalah waktunya, tentang masalah tata caranya. Ternyata dari 4 orang ini berbeda-beda. Maka ketika berbeda-beda seperti itu info yang didapatkan, fulan dan fulana ini masih belum bisa disangkut pautkan, belum bisa ditetapkan sebagai pelaku zina. Nah, ini penting untuk kita ketahui supaya kita tidak gampang-gampang, kita tidak gegabah di dalam memunculkan ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan bahwa fulan atau fulana ini telah melakukan perbuatan zina. Dan hal penting lagi supaya kita lebih gamblang dalam masalah tuduhan-tuduhan yang seperti ini, disyaratkan juga orang yang dituduh melakukan perbuatan zina itu haruslah orang yang muhson. Sebagaimana yang ada di dalam keterangannya kitab Fathul Mu'in, beliau Syekh Al-Malibari memberikan keterangan wa hudda qadhifun mukallafun mukhtarun multazimun lil ahkami alimun bitahrimi muhsonan, bahwa seorang penuduh itu dia itu akan dihukum ketika dia itu menuduh zina kepada seorang yang dia itu statusnya muhson. Nah, kata-kata muhson dalam masalah haddul qadzaf, dalam masalah tuduhan zina, dengan muhson yang ada pada masalah zina. Jadi ada tuduhan zina dan ada masalah zina. Dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Dua-duanya dalam dua kasus ini, tuduhan zina ataupun perbuatan zina, nanti di situ akan ada pembahasan tentang masalah muhson. Namun muhson yang ada di dalam masalah tuduhan zina dengan muhson yang ada di dalam kasus zina adalah memiliki pengertian yang berbeda. Yang perlu kita pahami dalam masalah haddul qadzaf atau tuduhan dalam melakukan perbuatan zina, sebagaimana keterangan itu ada di dalam kitab Fathul Qorib, yaitu wahtaraza bihi anil muhson fi haddi zina. Rincian tentang seperti apakah status muhson dalam masalah tuduhan zina itu berbeda dengan yang ada pada masalah kasus zina. Fahuwa ghairul muhson huna min haitsu anna alladhi yushtaratu huna kal islam wal iffah la yushtaratu hunaka. Yang mana muhson dalam masalah tuduhan zina itu berbeda dengan muhson yang ada di dalam masalah penetapan zina. Walhasil, dan kesimpulannya, syurutul ihsani huna khamsatun.
persyaratan atau ketentuan muhson dalam masalah tuduhan zina ada 5. Berbeda dengan muhson yang ada di dalam masalah zinanya sendiri. Maka ada 4 persyaratannya. Kalau dalam tuduhan zina ada 5 kriteria, kalau dalam masalah zinanya ada 4 kriteria. Kira-kira 5 hal ini artinya tuduhan seseorang itu bisa dianggap muktabar sebagai qadzaf. Itu kalau yang dituduh memang betul-betul muhson dan muhsonnya ini memenuhi 5 syarat. Yang pertama al-Islam. Yang kedua al-bulugh. Ya, orang yang dituduh itu beragama Islam. Lalu kemudian orang yang dituduh itu adalah orang yang baligh. Wal aql, orang yang dituduh itu adalah orang yang waras, bukan orang dalam keadaan gila atau dalam keadaan zawalul aql. Kemudian yang keempat wal hurriyah, yang dituduh itu adalah orang yang merdeka sebagaimana seluruh manusia yang ada pada masa-masa sekarang, mereka semuanya adalah orang-orang yang merdeka. Lalu kemudian yang kelima, ya, dan ini yang perlu kita perhatikan adalah wa iffatuhu an wat'in yuhaddu bihi wa an wat'i muharramin mamlukatin lahu wa an wat'i zaujatihi fi duburiha. Orang yang dituduh itu adalah orang yang tidak pernah melakukan watak, tidak pernah melakukan hubungan badan yang sekiranya hubungan badan itu yuhaddu bihi, bisa menyebabkan munculnya had. Artinya kalau seandainya perempuan tadi itu atau laki-laki itu yang dituduh ini, dia dulunya itu pernah melakukan watak, dia dulunya pernah melakukan hubungan badan yang sekiranya hubungan badan itu bisa menyebabkan dirinya terhukum. Kalau ternyata seperti itu, lalu kemudian di hari-hari berikutnya dia itu dituduh melakukan perbuatan zina, di qadzaf seperti itu, maka qadzaf yang seperti ini bukanlah qadzaf yang bisa menyebabkan penuduh terhukum. Nah, ini penting. Wa an wat'i muharramin mamlukatin lahu. Dan juga dia, si orang yang dituduh ini tidak pernah melakukan watak, tidak pernah melakukan hubungan badan dengan perempuan budak miliknya sendiri. Atau, nah ini yang terakhir, orang yang dituduh itu adalah orang yang tidak pernah melakukan watak dengan istrinya melalui jalur dubur. Artinya begini, kalau seandainya ada seorang laki-laki misalkan, laki-laki ini dituduh melakukan perbuatan zina. Namun, ternyata laki-laki yang dituduh tadi itu dia pernah melakukan hubungan badan dengan istrinya, tapi hubungan badan itu melalui dubur si istri, bukan melalui farji si istri. Ketika si suami tadi itu, si laki-laki ini pernah melakukan seperti itu dengan istrinya, maka laki-laki ini dianggap sebagai laki-laki yang ghair muhson. Karena memang syariat kita melarang para pemeluknya, para pemeluk agama Islam ini untuk melakukan hubungan badan dengan istri melalui dubur. Rasulullah SAW mengizinkan seorang suami itu untuk menggauli istrinya dari semua jalan, kecuali hanya satu saja, yaitu melalui jalur dubur. Dan konsekuensi ketika seorang suami itu menggauli istrinya melalui jalur dubur, ini bisa menyebabkan orang tersebut menjadi seorang muslim yang ghairu muhson dalam kasus qadzaf, dalam kasus tuduhan zina. Nah, ini beberapa kriteria, beberapa persyaratan seseorang itu dianggap sebagai muhson dalam kasus masalah qadzaf. Kalau ternyata yang dituduh ini ternyata tidak memenuhi persyaratan yang 5 ini, artinya dia itu adalah orang-orang yang ghairu muhson dalam masalah tuduhan zina, maka tuduhan yang dimunculkan tidak menyebabkan munculnya hukum qadzaf kepada orang yang menuduh. Artinya orang yang menuduh itu tidak kemudian berhak untuk mendapatkan cambukan sebanyak 80 kali cambukan. Dia dianggap tidak melakukan sab'ul mubiqat, salah satu dari 7 hal yang bisa menghancurkan pahala milik seseorang, yaitu adalah qadzaf ini sendiri. Dia tidak termasuk yang seperti itu. Oleh karena itu penting bagi kita semuanya untuk memperhatikan tentang masalah-masalah yang seperti itu. Adapun syarat-syarat muhson dalam masalah zina, bukan tuduhan zina, tapi dalam masalah zina itu ada 4, yaitu sebagaimana yang ada di dalam kitab I'anatut Thalibin. Yang pertama adalah al-bulugh, yang pertama adalah baligh, yang kedua adalah al-aql, yaitu dia dalam kondisi waras, dan yang ketiga adalah al-hurriyah, dia dalam kondisi merdeka, dan yang keempat adalah al-wat'u fi nikahin sahihin. Watak tersebut terjadi setelah adanya nikah yang sahih. Ketika modelnya seperti ini, maka
dia dianggap sebagai orang yang muhson dalam masalah zina, bukan muhson dalam masalah tuduhan zina. Nah, inilah para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, beberapa keterangan dari para ulama-ulama kita dari kalangan madhab Imam Syafi'i yang penting untuk kita perhatikan supaya kita semuanya bisa lebih hati-hati di dalam mengarungi kehidupan dunia ini, bersosial, bertetangga, berteman, kita bisa menjadi warga-warga yang baik, bisa menjadi orang-orang yang soleh, al-qa'im bihukukillah wal-qa'im bihukukil adami, orang yang betul-betul bisa melaksanakan hak-haknya Allah dan bisa melaksanakan hak-hak sesama, sehingga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang dicintai dan dikangeni oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.